Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Himmatul Ulia, NIM 3120008 dari kelas Filsafat Ilmu IATA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat. Jadi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia, di mana philos itu berarti cinta, dan sophia itu berarti kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan. Nah, jadi filosofia itu berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Filsafat dapat juga diartikan sebagai love of knowledge atau cinta terhadap pengetahuan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai hasil daya upaya manusia untuk memahami secara radikal atau secara mendalam sampai ke akar-akarnya, integral dan sistematik hakikat yang ada, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari pemahamannya tersebut. Konstruksi dari ilmu filsafat itu ada tiga pilar dalam ilmu filsafat. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi dapat diartikan sebagai hakikat dari suatu ilmu yang berisi definisi atau definisi baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua epistemologi, yaitu manhaj atau metode dari sebuah ilmu. Kemudian yang ketiga aksiologi itu manfaat atau kegunaan dari suatu ilmu. Nah, karakteristik filsafat itu ada 5. Yang pertama, berpikir radikal. Maksud radikal di sini yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, mencari asas. Yang ketiga, mencari kebenaran. Yang keempat, mencari kejelasan. Dan yang kelima, berpikir rasional. Istilah filsafat sendiri itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran terdapat kata yang mempunyai arti kebijaksanaan, yaitu kata al-hikmah, di mana kata al-hikmah ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Selain itu, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang memberikan dorongan, memberikan perintah kepada manusia agar selalu mengembangkan pikiran dan hatinya. Al-Quran memerintahkan manusia agar memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Di mana ayat 17-20 tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar memikirkan, agar memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan gunung. Di mana maksud dan tujuan Allah itu agar manusia memahami hakikat, metode, dan manfaat dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut dan agar menambah keimanan pada diri manusia. Nah, lalu yang disebut ilmu di dalam perspektif Al-Quran, bahwa kata ilmu itu seakar kata dengan kata al-alam dan kata al-alim, di mana kata al-alam itu berarti ciptaan atau makhluk dan kata al-alim itu yang menciptakan, yaitu Allah. Mengenai ilmu itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama scientific knowledge, 2 philosophical knowledge, dan yang ketiga metaphysical knowledge. Nah, 3 ilmu ini untuk mendapatkannya itu membutuhkan 3 elemen, di mana 3 elemen ini ada pada diri manusia, yaitu indera, akal, dan hati. Yang pertama yaitu indera, scientific knowledge, di mana objek dari scientific knowledge ini adalah berupa material atau benda-benda yang dapat dilihat. Nah, cara memahaminya yaitu dengan melalui pengamatan. Nah, yang kedua yaitu philosophical knowledge, yaitu melalui akal,
di mana objeknya fisik dan non-fisik, bisa untuk memahami material juga imaterial, atau bisa untuk memahami benda yang terlihat dan juga benda yang tidak terlihat, di mana cara memahaminya itu dengan melalui berpikir. Yang terakhir itu metaphysical knowledge atau melalui hati, di mana metaphysical knowledge itu objeknya berupa metafisik atau yang tidak terlihat, di mana cara memahaminya itu dengan melalui keimanan. Di antara manfaat mempelajari filsafat yaitu yang pertama, mendidik manusia agar berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu. Yang kedua, memberikan pandangan yang luas hingga menimbulkan sifat terbuka untuk bisa menghargai orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, melatih kemandirian sikap dan pemikiran. Dan yang keempat, melatih berpikir kritis terhadap berbagai macam persoalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.